Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Agung Nugraha dengan NIM C1C0263. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penghitungan PPh Pasal 21 atas karyawati, pegawai yang dipindah tugaskan, dan upah. Jadi, kita langsung masuk saja ke materi. Di sini ada penghitungan PPh Pasal 21 bagi karyawati. Di sini ada beberapa ketentuan. Pertama, bagi karyawati yang kawin atau menikah, tarif PTKP terbaru adalah sebesar PTKP untuk dirinya sendiri. Kedua, bagi karyawati tidak kawin atau tidak menikah, tarif PTKP terbaru adalah sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Dan terakhir yaitu bagi karyawati yang kawin atau menikah yang suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan dan menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah atau kecamatan, maka tarif PTKP terbaru adalah PTKP untuk dirinya sendiri, ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Kita masuk ke contoh kasus untuk PPh Pasal 21 karyawati. Di sini ada karyawati yang bernama Sanaya Akila, dia belum kawin atau belum menikah, bekerja pada PT Prabu Kedaton dengan gaji sebesar 5 juta per bulan. Kemudian perusahaan ini ikut dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian dan iuran jaminan hari tua dibayar oleh pemberi kerja setiap bulan masing-masing sebesar 1%, kemudian 0,30% dan 3,70% dari gaji Akila. Sanaya Akila membayar iuran pensiun sebesar 50.000 dan iuran jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji untuk setiap bulan. Cara menghitung PPh Pasal 21 per tahun adalah di sini diketahui tadi gaji Akila setahun 5 juta dikalikan 12. Jadi dapatlah gaji setahun dari Akila yaitu 60 juta. Kemudian kita tambahkan dengan premi jaminan kesehatan yaitu sebesar 50.000 dikalikan 12 dapatlah 600.000. Ditambah lagi dengan premi jaminan kematian 15.000 dikalikan 12 dapatlah 180.000. Jadi dapat kita totalkan yaitu 60.780.000 gaji setahunnya Akila, gaji kotornya. Kemudian kita kurangi dengan biaya jabatan. Telah ditetapkan tarifnya 5% dari gaji, yaitu 5% dikali 60.780.000 dapatlah 3.039.000. Kemudian dikurangi lagi iuran pensiun setahun, yaitu tadi 50.000 dia bayar, dikalikan 12, dapat 600.000, dan jaminan hari tua, iuran jaminan hari tua, yaitu 1.200.000. Jadi, dapatlah penghasilan bersih setahun untuk Akila, yaitu 55.941.000. Kemudian, PTKP-nya itu untuk dia sendiri karena dia belum kawin, jadi hanya untuk wajib pajak sendiri yaitu sebesar 54 juta. Jadi penghasilan bersih setahun dikurangi PTKP untuk wajib pajak sendiri dapatlah penghasilan kena pajaknya yaitu 1.941.000. Kemudian kita mencari PPh pasal 21 terutangnya karena di bawah 50 juta jadi tarifnya yang dikenakan yaitu 5%. 5% dikalikan 1.941.000 dapatlah 97.050. Jadi PPh atau pajak yang harus dibayarkan oleh Akila adalah sebesar 97.050. Kita masuk ke penghitungan PPh pasal 21 pada pegawai yang dipindah tugaskan. Pada saat pegawai dipindah tugaskan,
pegawai yang bersangkutan tidak berhenti bekerja dari perusahaan tempat dia bekerja, tapi pegawai yang bersangkutan dia hanya berubah lokasinya saja. Dengan demikian, dalam penghitungan VPH pasal 1 tetap menggunakan dasar penghitungan selama setahun. Di sini ada contoh pertama, yaitu Didin Komarudin. Dia belum menikah, adalah pegawai pada PT Nusantara Mandiri di Jakarta. Sejak 1 Juni 2016, dia dipindah tugaskan ke kantor cabang di Bandung. Jadi dia masih bekerja, tapi hanya cabangnya saja yang berbeda. Kemudian pada 1 Oktober dia dipindahkan lagi ke kantor cabang Garut. Jadi dia mengalami 2 kali perpindahan. Gaji dia 5 juta per bulan. Dan dia membayar iuran pensiun sebesar 100.000 per bulan. Selama bekerja di PT Nusantara Mandiri, Didin hanya menerima penghasilan berupa gaji saja. Jadi di sini ada perhitungan PPh pasal 21. Pertama kita menghitung PPh pasal 21 di kantor pusat di Jakarta karena dia pertama kali kerja di cabang Jakarta. Gajinya tadi 5 juta, kemudian dia bekerja dari Januari sampai Juni. Januari sampai Juni kita dapatkan 5 bulan. Jadi 5 bulan dikali 5 juta dapatlah 25 juta. Dikurangi biaya jabatannya, tarifnya 5%, dan dikurangi lagi dia membayar iuran pensiun sebesar 100.000 dikalikan 5. Jadi kita dapatkan penghasilan bersih 5 bulan adalah 23.250.000. Kemudian kita cari penghasilan bersihnya setahun dengan cara 12 dibagi 5 dikalikan 23.250.000. Dapatlah 55.800.000. Kemudian kita kurangi dengan PTKP. PTKP-nya hanya ada satu, yaitu untuk wajib pajak sendiri. Telah ditetapkan untuk wajib pajak sendiri yaitu 54 juta. Jadi penghasilan bersih setahun dikurangi PTKP dapatlah penghasilan kena pajak sebesar 1.800.000. Jadi di sini kita hitung PPh pasal 21 terutang setahun yaitu 5%, karena penghasilannya di bawah 50 juta jadi tarifnya 5%. 5% dikalikan 1.800.000 dapatlah 90.000. Jadi PPh pasal 21 terutang masa Januari sampai Mei 2016 yaitu 5% dikalikan 90.000 dapatlah 37.500. Kemudian PPh pasal 21 yang sudah dipotong masa Januari sampai Mei 2016. 5 dikali 7.500 dapatlah 37.500. Di sini catatannya adalah PPh pasal 21. Di sini kita masuk ke pengisian bukti pemotongan PPh pasal 1 di kantor Jakarta. Di sini waktu dia mengisi bukti pemotongan pajak 21, pajak pasal 21. Gajinya 5 juta dikalikan 5 bulan 25 juta, dikurangi biaya jabatan dan dikurangi iuran pensiun. Jadi kita dapat penghasilan bersih 5 bulan yaitu sama tadi 23.250.000. Penghasilan bersih setahun sama juga seperti tadi 55.800.000. Dikurangi PTKP tadi yaitu untuk wajib pajak sendiri sama 54 juta, jadi dapatlah PKP 1.800.000. Di sini ada PPh pasal 21 terutang setahun. Karena penghasilan PKP-nya di bawah 50 juta, jadi tarif pajak adalah 5%. 5% dikalikan PKP dapatlah 90.000. Kemudian PPh pasal 21 terutang masa Januari sampai Mei 2016 yaitu 5% dikalikan 90.000 dapatlah 37.500. PPh pasal 21 yang sudah dipotong 5 dikali 7.500 dapatlah 37.500. Jadi PPh pasal 21 kurang lebih dipotong adalah nihil atau tidak ada. Tidak ada kurang, tidak ada lebih. Kemudian kita masuk ke kantor cabang Bandung karena dia tadi pindah ke Bandung.
Di sini gajinya dia kan tadi Didin itu pindah ke Bandung dari Juni. Kemudian dia bekerja dari Juni sampai September. Kemudian September dia pindah lagi ke Garut. Jadi dia bekerja selama 4 bulan di Bandung. 4 bulan dikali 5 juta, 20 juta, dikurangi biaya jabatan, dikurangi biaya pensiun atau iuran pensiun, dapatlah penghasilan bersih di Bandung 18.600.000. Kemudian tadi penghasilan bersih di Jakarta 23.250.000. Jadi jumlah penghasilan bersih selama 9 bulan di Jakarta dan di Bandung yaitu 41.850.000. Kemudian kita setahunkan penghasilan tadi yaitu 12 dibagi 9 dikalikan 41.850.000 dapatlah 55.800.000. Kemudian kita kurangi dengan PTKP. PTKP-nya hanya untuk dia sendiri 54 juta. Dapatlah PKP setahun yaitu 1.800.000. PPh pasal 21 disetahunkan tarifnya adalah 5%, dikalikan 1.800.000 dapatlah 90.000. Kemudian kita hitung PPh pasal 21 selama 9 bulan dengan cara 12 dibagi 9 dibagi 12 dikali 90.000. Dapatlah 67.500. Kemudian PPh pasal 21 yang sudah dipotong di Jakarta tadi yaitu 37.500. Kemudian PPh pasal 21 terutang di Bandung yaitu 30.000. Jadi PPh pasal 21 yang sudah dipotong di Bandung Juni sampai September 2016 yaitu 4 dikali 7.500 sama dengan 30.000. Jadi PPh pasal 21 kurang lebih dipotong yaitu nihil atau tidak ada. Kemudian di sini ada pengisian bukti PPh pasal 21 di kantor Bandung. Jadi dia kan tadi bekerja dari Juni sampai September di Bandung. Jadi selama 4 bulan. 4 bulan dikalikan gajinya 5 juta, 20 juta, dikurangi biaya jabatan, dikurangi iuran pensiun, dapatlah penghasilan bersih di Bandung yaitu sebesar 18.600.000. Kemudian ditambahkan dengan penghasilan bersih di Jakarta yaitu sebesar 23.250.000. Jadi jumlah penghasilan bersih 9 bulan di Jakarta dan di Bandung yaitu 41.850.000. Kemudian kita setahunkan penghasilan bersih tadi yaitu dengan cara 12 bagi 9 dikalikan 41.850.000 dapatlah 55.800.000. Dikurangi PTKP 54 juta dapatlah PKP setahun 1.800.000. Kemudian kita carikan PPh pasal 21 tahun yaitu dengan cara 5% dikalikan 1.800 dapatlah 90.000. Kemudian kita carikan untuk 9 bulan untuk PPh untuk waktu 9 bulan yaitu dengan cara 9 dibagi 12 dikali 90.000 dapat 67.500. Kemudian PPh pasal 21 telah dipotong dan dilunasi. Di Jakarta sesuai dengan form tadi 37.500. Kemudian di Bandung 30.000. Jadi PPh pasal 21 kurang lebih dipotong yaitu nihil atau tidak ada lebih, tidak ada kurang. Jadi pas. Dan perpindahannya yang terakhir itu di cabang Garut. Dia bekerja dari Garut di cabang Garut dari bulan Oktober sampai Desember. Jadi 3 bulan. 3 bulan dikalikan gajinya dapatlah 15 juta, dikurangi biaya jabatan, dikurangi biaya pensiun, dapatlah 1 juta, dapatlah biaya jabatannya kan 5% dikalikan 15 juta, dapatlah 750.000. Iuran pensiunnya 3 bulan dikalikan 100.000, dapatlah 300.000. Jadi dapatlah penghasilan bersih di Garut yaitu 13.950.000 ditambahkan penghasilan di Jakarta dan di Bandung. Dapatlah 55.800.000. Kemudian
dikurangi wajib pajak sendiri yaitu 54 juta, dapatlah PKP 1.800.000. Kemudian PKP, setelah dapat PKP kita cari PPh pasal 21 terutang. Tarifnya 5%, dikalikan 1.800.000, dapatlah 90.000. Kemudian PPh pasal 21 terutang di Jakarta dan di Bandung. Sesuai dengan form tadi, yaitu 67.500. Jadi PPh pasal 21 terutang di Garut, yaitu 22.500. PPh pasal 21 per bulan yang harus dipotong di Garut yaitu karena dia bekerja 3 bulan, jadi 22.500 dibagi 3. Jadi dapatlah 7.500. Kemudian pengisian bukti PPh pasal 21 di kantor Garut. Sama tadi gajinya 3 bulan dikali 5 juta, 15 juta, dikurangi biaya jabatan, dikurangi iuran pensiun. Jadi dapatlah penghasilan bersih 3 bulan di Garut 13.950.000. Kemudian dapatlah penghasilan bersih setahun 55.800.000. Dikurangi wajib pajak sendiri 54 juta. Jadi PKP 1.800.000. Menghitung PPh pasal 21 terutang setahun yaitu 5% dikalikan 1.800.000. Dapatlah 90.000. PPh pasal 21 terutang di Jakarta dan di Bandung tadi sesuai dengan data atau dengan form 67.500. Jadi kita kurangi PPh yang terutang dikurangi PPh yang di Jakarta dan di Bandung, dapatlah 22.500. 22.500. Kemudian PPh pasal 21 telah dipotong yaitu 3 bulan dikali 7.500 yaitu 22.500. Jadi PPh pasal 21 kurang atau lebih dipotong yaitu nihil. Jadi tidak ada kurang, tidak ada lebih. Kemudian kita masuk ke pembahasan ketiga yaitu perhitungan PPh pasal 21 untuk upah. Di sini dibagi menjadi 4. Ada upah borongan, upah mingguan, upah harian, dan upah satuan. Upah harian adalah upah yang dibayarkan kepada karyawan atau pegawai secara per hari. Kemudian upah satuan yaitu upah yang diperoleh karyawan berdasarkan jumlah unit pekerjaan yang dihasilkan. Upah borongan yaitu upah yang diperoleh karyawan berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu. Dan upah mingguan yaitu upah yang diperoleh karyawan secara mingguan. Di sini ada ketentuan khusus PPh pasal 21 untuk pegawai tetap. Pertama, dia tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 21 jika penghasilannya belum melebihi 300.000. Kemudian dilakukan pemotongan jika penghasilan karyawan melebihi 450.000. Merupakan jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Kemudian yang ketiga yaitu apabila karyawan tidak tetap memperoleh penghasilan kumulatif melebihi 4.500.000 dalam sebulan, maka jumlah tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Keempat, rata-rata penghasilan karyawan dalam sehari adalah rata-rata upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan. Kelima, PTKP yang sebenarnya adalah untuk jumlah hari kerja yang sebenarnya. Keenam, PTKP sehari dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan PTKP yang sebenarnya, yaitu sebesar PTKP per tahun, 54 juta dibagi 360 hari. Dan terakhir yaitu, apabila karyawan tidak tetap tersebut mengikuti program jaminan atau tunjangan hari tua, maka iuran yang dibayar sendiri dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Kita masuk ke contoh. Di sini Hendra belum menikah. Dia bekerja pada perusahaan PT Tanijaya menerima upah sebesar 650.000 per hari. Jadi di sini kita menghitung PPh pasal 21 untuk upah harian. Di sini upahnya melebihi ketentuan. Ketentuannya tadi kan dilakukan pemotongan PPh jika penghasilan karyawan sebesar
450.000 merupakan jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Di sini gajinya 650.000. Upah seharinya lebih besar dari yang telah ditetapkan. Jadi 650 dikurangi 450 dapat 200. PPh 21 harian yaitu 5% dikalikan 200.000 dapatlah 10.000 per hari. Pada hari ke-7, Hendra telah menerima penghasilan sebesar 4.550.000 sehingga sudah lebih dari 4.500.000. Maka PPh 21 pada bulan Maret yaitu upah sampai hari ke-7 yaitu 7 dikali 650.000 dapatlah 4.550.000. PTKP-nya 7 dikali 54 juta dibagi 360 dapatlah 1.050.000. Dapatlah PKP 3.500.000. Kemudian dikalikan dengan tarif pajak yaitu 5% dapatlah 175.000. Kemudian PPh 21 yang dipotong sampai hari ke-6 yaitu 6 kali 10.000 yaitu 60.000. Jadi dapatlah PPh 21 yang dipotong hari ke-7 yaitu 115.000. Sehingga pada hari ke-7 Hendra menerima upah bersih sebesar 650.000 dikurangi 115.000 dapatlah 535.000. Maka jumlah PPh pasal 21 per hari Hendra yang dipotong sejak hari ke-8 dan seterusnya adalah sebesar upah sehari 650.000 dikurangi PTKP sebesar 54 juta dibagi 360 dapatlah 150.000. PKP 500.000. Jadi PPh 21 terutang yaitu 5% dikalikan 500.000 jadi 25.000. Jadi pajak yang diberikan yaitu 25.000. Cara hitung untuk upah mingguan dan upah satuan. Glenn adalah seorang karyawan, dia belum menikah. Kemudian dia bekerja di PT Elektronik Cermat dan mendapat upah 125.000 untuk per jumlah unit TV yang dapat diselesaikan. Jadi dalam satu minggu dia bekerja 6 hari. Dia menyelesaikan 24 buah TV dengan total upah 3 juta. Jadi berapa PPh yang dikenakan? Upah per hari dia yaitu 3 juta dibagi 6 karena dia bekerja 6 hari. Dapatlah 500.000. Upah di atas ketentuan itu 450.000. Jadi 500 dikurangi 450.000 dapat 50.000. PPh 21 terutang untuk 6 hari dikalikan tarif pajak 5% dikalikan 50.000 dapatlah 15.000. Cara hitung untuk upah borongan. Doni mengerjakan sebuah event tahunan dengan upah borongan sebesar 950.000. Pekerjaan yang diselesaikan dalam 2 hari. Berapa PPh 21-nya? Upah borongan sehari yaitu 950.000 dibagi 2. Jadi dia upah borongannya sehari 475.000 melebihi ketentuan. Ketentuannya kan 450.000. Jadi 475 dikurang 450 dapat 25.000. PPh 21 terutang untuk 2 hari, 2 dikalikan 5%, tarif pajak yaitu dikalikan 25.000. Jadi dapatlah 2.500. Jadi PPh yang dibayar selama 2 hari 2.500 rupiah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ini kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.